Muncul Baik, tidak? ibu-ibu sekalian, mohon maaf karena keterlambatan kita hari ini. Sebelum saya memulai presentasi dari saya, paparan dari saya, ada baiknya mungkin kita buka dulu dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu, ini mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu karena sebenarnya hari Sabtu ini biasanya hari libur kita, tapi saya ambil sedikit waktunya untuk saya bisa menyampaikan apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan di guru penggerak. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang budaya positif. Karena memang ini adalah salah satu kewajiban saya untuk bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian di dalam sebenarnya bisa dalam bentuk tatap muka tapi juga diperbolehkan untuk dalam bentuk daring seperti itu. Ya, saya akan share presentasi saya. Nanti kalau nggak kelihatan, tolong diberitahu ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya, jadi kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata yang saya buat di modul 1.4 dalam pembelajaran yang saya dapat di guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan sampaikan dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang kesemuanya itu berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari adanya budaya positif ini adalah untuk mengembangkan potensi anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang berpengaruh yang nanti akan saya sampaikan. Jadi di sini ada 7 budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengajaran saat ini bukanlah pembelajaran yang hanya memindahkan pengetahuan keilmuan guru kepada peserta didik atau mentransfer ilmu, tetapi peserta didik juga diberi pilihan pada banyak fasilitas sumber belajar lain yang dapat dijadikan sebagai referensi, diskusi bersama, bahkan sampai pada tahap guru juga berbesar hati untuk selalu berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi kita memang sebagai seorang guru tidak dituntut hanya bisa mentransfer ilmu saja, tapi kita juga harus bisa mengikuti kodrat peserta didik kita, yaitu
mereka mempunyai kodrat alami dan juga kodrat zaman. Nah, kita harus selalu berpikir terbuka untuk semua ilmu pengetahuan yang juga dapat diperoleh peserta didik dari luar. Jadi kita jangan hanya terpaku dengan materi pelajaran yang kita miliki di sekolah, tapi kita juga harus terbuka bahwa di luar sana anak-anak itu juga ingin mendapatkan ilmu. Dan guru juga tidak bosan untuk memperbaiki cara mengajar, menggunakan media pembelajaran atau bahan ajar yang kontekstual agar peserta didik lebih mudah menerima dan kegiatan pembelajaran menjadi suasana yang menyenangkan dan dirindukan peserta didik. Karena sejauh ini kadang kita melihat ketika kita malah justru tidak mengajar, anak-anak malah rasanya bebas seperti itu. Padahal harusnya ya yang kita harapkan ketika kita tidak mengajar, mereka rindu kepada teknik mengajar kita, merindukan bagaimana kita memberikan pelajaran kepada mereka. Itu yang kita harapkan. Nah, saya sedikit mengambil kutipan dari Bapak Nadiem. Di sini ada 5 perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh guru dalam kelas, yakni yang pertama mengajak lebih sering siswa berdiskusi, kemudian memberi ruang lebih luas ke siswa untuk berperan menjadi guru, mencetuskan proyek bakti sosial, melibatkan semua kelas, menemukan bakat murid kurang percaya diri, menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan untuk melakukan apapun, yang dalam hal ini adalah kolaborasi. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan ini di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih bersinergi lagi dan pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang berkelanjutan buat anak didik kita. Nah, perubahan paradigma dalam pembelajaran sesungguhnya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Sebagai yang kita ketahui bahwa kepala sekolah itu yang sebelumnya memposisikan diri sebagai atasan, harus juga bisa merubah menjadi seorang leader. Jadi tidak hanya sebagai atasan, tapi dia juga harus bisa sebagai leader. Karena kalau sebagai leader, dia akan lebih banyak mendengar, yakni mendengar apa yang diharapkan warga di sekolah dan guru menjadi teman diskusi yang menginspirasi peserta didik. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran ini, tidak hanya guru yang bisa berubah, tetapi atasan kita juga kepala sekolah harus juga bisa merubah dirinya, tidak hanya sebagai atasan tapi juga sebagai leader, seperti itu. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya ambil, bagaimana guru mengajak siswa lebih sering berdiskusi. Kemudian ini merupakan gambaran guru memberikan ruang lebih luas ke siswa berperan sebagai guru. Jadi siswa diminta untuk mencari sendiri problem yang mereka hadapi, kemudian mereka bisa mencari solusinya untuk problem yang mereka hadapi tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa kita sudah memberikan ruang kepada mereka sebagai peran mereka sebagai siswa yang berperan sebagai guru. Ini adalah salah satu bentuk di mana kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menemukan solusi. Ya. Selain itu juga, budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi selain perubahan paradigma belajar, kita juga hal-hal yang mempengaruhi dalam budaya positif itu yaitu disiplin positif ini tadi. Nah, di dalam melakukan disiplin positif terdapat 3 motivasi perilaku yang tidak dapat terlepas dari murid. Yang pertama, biasanya murid itu ingin juga menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang berikutnya, mereka juga mempunyai motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain itu juga motivasi yang lain untuk menjadi
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini juga termasuk hal yang berpengaruh di dalam terciptanya budaya positif tadi, yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif itu yang mempengaruhi ada motivasi dan juga selain motivasi nanti ada yang namanya kebutuhan dasar ya. Jadi di sini selain motivasi perilaku manusia, hal yang tidak kalah pentingnya dalam membudayakan disiplin positif adalah pentingnya seseorang guru memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saya kutip dari teori Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan primer yang berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan rasa aman ini sangat berpengaruh juga terhadap terciptanya disiplin positif. Selain itu juga ada kebutuhan sosial. Untuk kebutuhan sosial ini sebagai contoh kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa dimiliki, rasa bersosialisasi, penerimaan, dan juga kebutuhan akan sahabat, memiliki sahabat. Kemudian ada juga kebutuhan harga diri. Kebutuhan penghargaan ini contohnya seperti kebutuhan akan status, kemudian pengakuan, perhatian, dan juga harga diri itu sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan diri, kebutuhan menjadi orang yang lebih baik. Nah, dari kebutuhan dan juga motivasi inilah maka ketika kita bisa memahaminya, maka disiplin positif itu akan terbentuk di dalam pembelajaran atau aktivitas kita di sekolah. Nah, di dalam menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu sekalian, guru-guru memainkan peranan sentral. Oleh karena itu, guru perlu memahami posisi kontrol yang tepat dalam mewujudkan disiplin positif, baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Posisi tersebut mulai dari menghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi menjadi teman, posisi memantau, serta yang terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa merefleksikan diri kita masing-masing sebagai guru, kita sudah berada di posisi yang mana. Tapi hendaknya di dalam hal ini untuk menegakkan disiplin positif itu guru sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer. Kenapa demikian? Nah, nanti kita lihat berikutnya akan ada penjelasan kenapa kita sebaiknya menjadi posisi manajer, bukan sebagai penghukum ataupun membuat si anak itu, si peserta didik itu harus kita buat merasa bersalah dulu. Atau sebagai teman, posisi sebagai teman ini kadang ada baik, ada juga tidak baiknya. Karena kalau kita sebagai teman, memposisikan diri kita sebagai teman, kadang siswa ini tidak paham kita ini adalah guru mereka. Jadi seolah-olah mereka nanti akan merasa karena kita sebagai teman, jadi kadang seenaknya. Jadi ada baiknya saya rekomendasikan supaya kita sebagai guru-guru itu bisa menjadi posisi manajer. Nah, di dalam menerapkan disiplin positif juga ada yang namanya restitusi. Bapak Ibu sekalian, restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah contoh dokumentasi calon guru penggerak dalam melakukan restitusi terhadap murid di sekolah. Nah, ini akan saya perlihatkan posisi kita sebagai
sebagai manajer ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang anak-anak kita lakukan, atau ketika anak-anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi di sini adalah sebuah praktik restitusi terhadap siswa yang tidak melaksanakan piket setelah pulang sekolah. Saya akan menerapkan praktik segitiga restitusi, dan Bapak Ibu bisa melihat di sini ada seorang anak. Sebenarnya kalau dalam videonya anak ini sedang tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelajar yang harusnya dia melaksanakan piket setelah pulang sekolah. Namun anak tersebut ternyata tidak melakukannya seperti itu, dan dia langsung pulang. Sementara teman-temannya sudah menegurnya, tapi dia tidak mengindahkannya atau tidak mempedulikannya. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang manajer. Nah, guru mengambil kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi sesuai dengan prosedur, yaitu ada segitiga restitusi di sini. Yang dimaksud adalah menstabilkan keadaan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, saya akan sedikit jelaskan di sini. Ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, jadi anak tersebut kita panggil dengan baik-baik tanpa harus membuat dia merasa bahwa dia itu melakukan sesuatu kesalahan yang bisa memalukan dia, seperti itu. Jadi ada baiknya kita sebagai seorang guru mengajak mereka untuk berbicara, kemudian menstabilkan keadaan. Menstabilkan keadaan di sini, jadi anak itu kita ajak berkomunikasi. Kita harus tahu alasan dia melakukan hal tersebut. Dan dari alasan tersebut, kita tidak boleh langsung menghakiminya. Mungkin kita harus masuk dulu ke dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Dengan alasan dia, kemudian kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai diri anak tersebut. Nah, dari situ kita bisa melakukan tindakan menstabilkan keadaan. Jadi anak tersebut tidak akan merasa bahwa dia benar-benar dikucilkan atau karena dia sudah melakukan suatu tindakan yang salah, kemudian dia akan minder. Jadi kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai dirinya. Nah, di sini tindakan untuk menstabilkan keadaan ini kita lakukan. Setelah kita lakukan tindakan menstabilkan keadaan, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan sehingga anak tersebut tahu bahwa oh, tindakannya itu salah, seperti itu. Nah, dari situlah kemudian anak-anak kita bimbing, kita tuntun sampai dia bisa mengetahui bahwa apa tindakan yang salah yang tidak boleh diulangi lagi, dan kira-kira solusinya apa. Ketika dia bisa membuat sebuah solusi, maka dia sudah bisa membuat sebuah keyakinan kelas, seperti itu. Dan diharapkan dengan dia sudah bisa membuat suatu keyakinan kelas tersebut, dia tidak akan mengulangi suatu kesalahan yang pernah dia lakukan, tapi justru dia semakin yakin bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, sehingga dia bisa merubah dirinya. Nah, dari situlah maka akan timbul sebuah karakter, dia akan semakin percaya diri, dia akan bisa berkata lebih baik dan jujur dan hormat, seperti itu. Ya, sebagai posisi manajer, guru tidak menghakimi atas kesalahan murid, karena guru memahami bahwa murid pasti punya alasan kenapa dia seperti itu. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dia mempunyai keyakinan dan merubah perilakunya. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah pemaparan yang saya sampaikan tadi, dan saya sedikit banyaknya merasakan terhadap perubahan-perubahan ketika saya melakukan budaya positif ini di kelas saya. Nah, pengalaman dan pembelajaran setelah saya menerapkan budaya positif di kelas, yaitu antara lain
Dengan adanya kesepakatan kelas, maka murid akan lebih bebas saat belajar. Kenapa demikian? Karena kesepakatan kelas ini bukan guru yang membuat, tapi atas kesepakatan di dalam kelas itu sendiri. Jadi ini lebih baik daripada kita membuat tata tertib yang kita buat sendiri. Dan biasanya kita lakukan kesepakatan kelas ini di awal pembelajaran kita, Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat kesepakatan itu di awal, dan kita minta anak-anak yang memberikan pendapat mereka, memberikan masukan mereka. Sehingga ketika mereka sudah bisa memberikan pendapat dan masukan, otomatis mereka lebih mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengikuti kesepakatan tersebut. Kemudian yang kedua, pengalaman yang kedua, tumbuhnya sikap tanggung jawab, komitmen, dan pendirian yang teguh pada murid. Dan yang ketiga, terbentuk sikap kolaboratif dan komunikasi antar murid. Dengan adanya budaya-budaya positif dan perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam kelas, tentunya ini akan membuat siswa kita lebih bebas, lebih merdeka untuk mereka berkolaborasi dengan teman dan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhnya karakter yang lebih baik dari diri murid. Nah, ini saya rasakan sekali ketika saya mempraktekkan ini ke siswa-siswa saya di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi tadi yang di akhir saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, tidak begitu banyak, dan memang pengetahuan saya terhadap pembelajaran yang saya dapatkan ini juga belum begitu banyak. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini dapat bermanfaat, dapat berfaedah, dan jika Bapak Ibu setidaknya bisa menerapkan di kelas, ini mudah-mudahan akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian, dan juga karena ini adalah untuk anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak didik kita bisa lebih mempunyai karakter yang baik, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya, dan yang jelas diharapkan bisa mempunyai sikap tanggung jawab, komitmen, dan pendirian yang teguh terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada masukan atau pendapat, ataupun mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan.